Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Aditya Saputra dari Prodi Teknik Elektro semester 4 A1 dengan NIM 2310201000010 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Dalam video ini saya akan membahas sebuah kasus nyata yang terjadi di bengkel pemesinan kampus, di mana 2 bulan terakhir terjadi 3 kecelakaan kerja yang menimbulkan luka serius bagi para teman-teman mahasiswa yang ada di bengkel. Tujuan dari video ini adalah untuk menganalisis penyebab, mengkaitkan dengan etika profesi teknik, serta memberikan solusi berdasarkan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Identifikasi faktor penyebab. Dari kasus ini terdapat faktor penyebab utama kecelakaan kerja, yaitu yang pertama faktor manusia. Pekerja tidak mendapatkan pelatihan K3 dan tampak kurang memahami prosedur keselamatan. Yang kedua adalah faktor alat. Banyak mesin di bengkel yang tidak dilengkapi pelindung yang layak. Yang ketiga adalah faktor lingkungan. Salah satu korban terpleset karena lantai yang basah, menunjukkan kondisi lingkungan kerja yang tidak aman. Yang keempat adalah faktor manajemen. Tidak tersedianya SOP kerja setelah tertulis dan tidak ada pengawasan dan tanggung jawab dari pihak manajemen terhadap aspek keselamatan kerja. Kontribusi masing-masing faktor. Setiap faktor berkontribusi dalam insiden ini, mulai dari manusia, ketidaktahuan tentang prosedur, aman penyebab, pengoperasian alat tanpa pengamanan yang tepat. Yang berikutnya adalah alat. Mesin yang tidak memiliki pelindung sangat berbahaya, terutama saat digunakan dalam intensitas atau rutinitas yang tinggi. Yang berikutnya adalah faktor lingkungan. Lantai yang licin menciptakan risiko tergelincir yang nyata, terutama di area kerja yang berat. Dan yang terakhir adalah manajemen. Ketidakadaan pelatihan dan SOP menunjukkan lemahnya komitmen terhadap keselamatan kerja. Hubungan dengan etika profesi teknik. Dalam dunia teknik, etika bukan hanya soal profesionalisme, tapi juga menyangkut tanggung jawab moral terhadap keselamatan. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjamin bahwa pekerja kita tidak membahayakan kita dan orang lain. Berikutnya adalah integritas, menuntut kita untuk jujur dalam menilai risiko dan tidak mengabaikan prosedur yang ada. Yang berikutnya adalah prinsip keselamatan publik, mengharuskan semua sistem kerja yang kita rancang atau operasikan harus aman bagi siapapun yang terlibat. Solusi pencegah dan perbaikan berbasis K3. Beberapa langkah yang dapat segera diterapkan untuk mencegah kecelakaan serupa, yaitu yang pertama, pelatihan K3. Itu sangat penting untuk semua pekerja di bengkel maupun di lingkungan bengkel tersebut. Yang kedua adalah penyusunan SOP tertulis yang mencakup prosedur operasi aman standar penggunaan alat tersebut. Dan yang ketiga adalah pemeliharaan berkala mesin dan pemasangan pelindung standar. Keempat, perbaikan kondisi lingkungan kerja seperti pembersihan lantai yang rutin, ventilasi, dan cahaya, supaya pekerja tersebut mendapatkan kenyamanan dan keamanan saat pengoperasian alat maupun saat menjalankan praktikum yang ada di bengkel. Yang kelima, yang terakhir, yaitu pengawasan aktif. Nah, ini sangat penting, dan pembentukan tim K3 untuk evaluasi risiko secara berkala. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan pesan singkat. Keselamatan kerja adalah bentuk kepedulian kita kepada sesama.
Satu kelalaian bisa mengubah hidup seseorang. Jangan menunggu korban berikutnya untuk mulai peduli. Mari kita jadikan ketika sebagai budaya, bukan sekedar formalitas. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.